Ya, pertanyaan pertama, sholat termasuk dari salah satu rukun Islam yang 5. Hafalkah kamu rukun Islam? Coba sebutkan. Ya, saya hafal rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bagi yang mampu. Ya, pertanyaan kedua, sholat adalah kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Benarkah demikian? Ya, benar. Sholat adalah rangkaian kegiatan, baik ucapan maupun perbuatan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, pertanyaan ketiga, ada sebuah ayat dari Al-Quran menyatakan bahwa celakalah orang yang sholat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang yang sholatnya lalai. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maun ayat 4 yang berbunyi fawailul lil musallin. Lalai sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, lalai tidak mengerjakan. Yang kedua, lalai pada rukunnya. Yang ketiga, lalai pada penyempurna sholat. Ya. Pertanyaan keempat, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Siapakah aku dalam kalimat tersebut dan bagaimana sifat sholatnya? Kata aku dalam kalimat tersebut merupakan Rasulullah. Sebagaimana dalam hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, pertanyaan nomor 5. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Apakah hubungan antara sholat dan zakat sehingga kedua kata ini sering diucapkan beriringan dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran terdapat 82 kali Allah menerangkan zakat dengan sholat beriringan. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dan sholat mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal keutamaan, sholat dipandang sebagai seutama-utama ibadah badaniyah, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah maliyah. Nomor 6. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat seperti apakah yang demikian itu? Sholat yang dimaksud adalah sholat yang khusyuk. Karena sholat merupakan ibadah langsung antara kita hamba dengan Allah. Maka sudah sepatutnya kita ihsan ketika beribadah seakan-akan kita beribadah melihat Allah. Pertanyaan nomor 7. Apa yang termasuk syarat sah dan syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat yang pertama ada beragama Islam, sudah balik dan berakal sehat. Syarat sah sholat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, tempatnya harus suci, masuk waktu sholat dan menghadap kiblat. Ya, pertanyaan nomor 8. Benarkah sholat fardu bisa digabung dalam satu waktu? Ya benar, sholat fardu bisa digabung dalam satu waktu. Sholat tersebut dinamakan dengan sholat jamak. Sholat jamak sendiri yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan 2 waktu sholat wajib dalam satu waktu, seperti zuhur dan asar, dan maghrib dan isya. Ya, pertanyaan nomor 9. Bolehkah kita menggabung semua sholat dalam satu waktu? Tidak boleh. Sholat itu merupakan perintah langsung dari Allah yang mana waktu untuk melaksanakannya pun sudah ditetapkan. Tetapi jika ada halangan seperti sakit atau berpergian, maka sholat boleh digabungkan. Ya, pertanyaan nomor 10. Apa saja syarat dan ketentuannya? Syarat dan ketentuan untuk melakukan sholat jamak. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 80 km. Kedua, tidak ada niat bermukim melebihi 4 hari. Yang ketiga, perjalanan tersebut tidak untuk tujuan maksiat. Yang keempat, dalam keadaan khawatir atau ketakutan seperti sakit, hujan badai, atau bencana alam. Yang kelima, ada uzur yang mendesak, misalnya melakukan operasi. Yang keenam, tidak berimamkan imam yang sempurna rakaatnya. 7, masih dalam keadaan musafir. Ya, nomor 11. Benarkah sholat fardu bisa diringkas jumlah rakaatnya? Ya, benar. Sholat fardu dapat diringkas jumlah rakaatnya dinamakan dengan sholat qashar. Sholat yang boleh dikosor yaitu sholat zuhur dan asar dan juga sholat isya. Yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bolehkah kita meringkas sholat isya menjadi 3 rakaat atau 1 rakaat? Tidak boleh, karena ketentuan sholat qashar itu meringkas dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apa saja syarat dan ketentuannya? Syarat dan ketentuan melakukan sholat qashar. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 80 km, tidak ada niat bermukim melebihi 4 hari, perjalanan tersebut tidak untuk tujuan maksiat,
dalam keadaan khawatir atau ketakutan seperti dalam keadaan bencana alam, lalu ada uzur yang mendesak seperti operasi, tidak berimamkan imam yang sempurna rakaatnya, masih dalam keadaan musafir. Yang terakhir, sholat tidak boleh dikosor, yaitu sholat yang jumlah rakaatnya 4. Benarkah sholat fardu bisa dikumpulkan dalam satu waktu sekaligus diringkas? Benar, sholat ini dinamakan dengan sholat jamak qashar. Bolehkah kita menggabung sholat dan meringkas hanya dalam 5 rakaat? Kita bisa saja menggabungkan sholat maghrib dengan isya dan mengqashar sholat isya. Akan tetapi kita tidak boleh menggabungkan semua sholat dalam satu hari menjadi 5 rakaat. Apa saja syarat dan ketentuannya? Syarat dan ketentuan sama, sholat jamak qashar sama dengan sholat jamak dan sholat qashar. Tetapi sholat jamak qashar dapat dilaksanakan secara takdim maupun takhir. Pernahkah kamu sholat? Ya, pernah. Alhamdulillah masih berusaha untuk istiqomah. Pernahkah kamu berzikir setelah sholat? Ya, pernah. Alhamdulillah. Zikir dan doa apa saja yang biasa kamu baca setelah sholat fardu? Sebutkan. Membaca istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam, lalu membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi, membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil sebanyak 33 kali, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 3 kali. Lalu membaca doa, membaca pujian untuk Allah, yakni bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lalu membaca salat Nabi, lalu membaca doa kedua orang tua, lalu membaca Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, lalu membaca rabbana zalamna anfusana, lalu membaca rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, lalu membaca rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, lalu membaca rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, lalu membaca doa sapu jagad, dan yang terakhir membaca salawat dan doa penutup. Terima kasih.